Dimas, Sari, Anton, dan Budi. 4 sahabat yang suka berpetualang. Mereka memilih alas Purwo, hutan angker di ujung timur Pulau Jawa. Kabut tebal menyambut mereka. Udara dingin menusuk tulang seperti tatapan mata yang tak terlihat. Mereka mendirikan tenda saat matahari terbenam. Api unggun bergoyang melawan kegelapan yang semakin pekat. Mereka berbagi cerita-cerita seram tentang alas Purwo. Tawa mereka terdengar samar, hanyut dalam keheningan hutan yang mencekam. Semakin malam, semakin dingin. Angin berbisik di antara pepohonan seperti bisikan makhluk halus. Rasa gelisah mulai mencengkram hati mereka. Perjalanan mereka baru saja dimulai, dan kengerian alas Purwo siap menelan mereka bulat-bulat. Langit berubah menjadi hitam pekat. Bintang-bintang enggan menampakkan diri terhalang oleh pohon-pohon raksasa. Api unggun menari-nari memberikan sedikit cahaya dalam kegelapan. Bayangan-bayangan panjang dan menakutkan menari bersama api. Kau merasakan itu? Suara Bukar. Merasakan apa? Tanya Dimas, berusaha terdengar terang padahal jantungnya berdebar kencang. Sunyi, terlalu sunyi. Hari semua terdiam. Magik, berefter, sunyi. Tujuan if so dingin, hendak sinit. Suasana mencekam, tak ada yang berani bicara. Sari memeluk lututnya erat-erat, matanya menatap kosong di dalam kegelapan hutan. Dimas mencoba tersenyum memberi semangat pada teman-temannya. Tapi senyumnya terasa kaku. Mungkin hanya perasa. Ucapan Budi terpotong. Sebuah suara langkah kaki di kejauhan. Mereka saling berpandangan. Wajah mereka pucat pasi, jantung mereka berdegup kencang. Suara itu semakin jelas, semakin dekat. Ketakutan mulai mencengkeram hati mereka. Mereka terjebak dalam kesunyian yang mencekam. Menunggu, takut akan apa yang akan muncul dari balik kegelapan. Langkah kaki itu berhenti tepat di luar lingkaran cahaya api unggun. Ketegangan memuncak. Napas mereka cekat di tenggorokan. Tak ada yang berani bergerak. Tak ada yang berani bernapas. Siapa di sana? Pesuara yang begub. Surfest. Aku akan melihatnya. Cegah Sari. Tapi An sudah melangkah pergi, menghilang kegelapan. Keheningan kedi menyelimuti mereka. Menunggu dan menunggu. Anton tak kunjung kembali. Kecemasan mulai berubah menjadi tahim. Waktu berlalu bagai siksaan. Anton tak kunjung kembali. Setiap detik terasa seperti jam dan setiap jam terasa seperti hari. Mereka terus menunggu dengan harapan yang semakin menipis. Kegelisahan Dimas, Sari, dan Budi semakin menjadi-jadi. Mereka saling bertukar pandang mencoba mencari jawaban di mata satu sama lain, namun hanya menemukan ketakutan yang sama. Bayangan-bayangan buruk mulai menghantui pikiran mereka. Mereka membayang sekemungkinan buruk yang terjadi pada Anton. Apakah dia tersesat? Apakah dia terlunga? Atau lebih baik lagi apa? Pada suara yang mengintai di kegelapan. Teriak Dimas, suaranya bergema di keheningan malam. Anton, di mana kamu? Suaranya penuh dengan keputusasaan dan ketakutan. Tak ada jawaban. Media no response in forest, calling out in dark forest, people shouting in Iran. Mereka terus memanggil, berharap ada tanda-tanda kehidupan dari sahabat mereka. Kita harus mencarinya. Kita tidak bisa meninggalkannya di sini sendirian. Kita harus menemukan Anton sebelum terlambat. Tanpa pikir panjang, mereka bertiga masuk ke dalam hutan gelap, mengikuti jejak langkah Anton. Mereka tahu bahwa waktu adalah musuh mereka, dan setiap detik yang berlalu bisa berarti perbedaan antara hidup dan mati. Rasa takut mencengkram hati mereka, tapi mereka tahu bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Mereka harus menemukan Anton, apapun yang terjadi. Tapi mereka harus menemukan Anton, apapun yang terjadi. Dengan tekad yang kuat, mereka terus berjalan, menembus kegelapan dan ketakutan yang mengelilingi mereka. Hutan itu seperti labirin yang hidup. Pohon-pohon menjulang tinggi, ranting-rantingnya saling bertautan menghalangi cahaya bulan. Setiap langkah terasa berat dan setiap suara membuat mereka semakin waspada. Suara-suara aneh terdengar di sekitar mereka, membuat bulu kuduk merinding. Mereka bisa mendengar suara ranting patah, desiran angin, dan suara-suara yang tidak bisa mereka jelaskan. Hanlayan sesaat will hidup dan mengawasi seground kritisi. Mereka terus berjalan, memanggil nama Anton. Suara mereka hilang di telan kegelapan. Hutan itu seperti menelan mereka hidup-hidup. Semakin dalam mereka masuk, semakin mencekam sana. Anton Yui. Trisari, sama Mary, Yuchade, mereka melihat. So Santonu berbeda benci.
Bemaksud berbeda-beda sebaya diturunan dari posisi begitu. Anton, itu kamu? At sedasyun Again, it's really. Senyum tuip sersung di beres. Senyum Madre, Anton bukan teman kalian lagi. bisiknya Diona serak. Dimas dan Budi terpaku. Rasa ngeri menjala di tulang punggung mereka. Anton, sahabat mereka itu, menjadi sesuatu yang asing dan menakutkan. Anton, apa yang terjadi? Tanya Budi, tried Svigvid. Skudua. Tawa yang dingin dan menusuk tosang. Kalian tidak akan pernah bisa keluar dari sini. Tiba-tiba, Sari menjerit. Tubuhnya tertarik ke belakang, menghilang ke dalam semak-semak. Dimas dan Budi berbalik. Mereka hanya melihat bayangan semakin cepat. Sari, Teriak Dis dan Budi bersamaan. Kepanikan melanda mereka. Sahabat mereka satu persatu menghilang. Hutan itu seperti monster lapar, menelan mereka dalam kegelapan. Dimas dan Budi berlari menuju tempat Sari menghilang. Mereka mencari di antara semak-semak memanggil namanya. Tapi Sari lenyap tanpa jejak. Sari di mana kamu ya? Dimas menemukan bandana merah muda milik Sari tersangkut di ranting pohon. Hatinya semakin tenggelam dalam keputusasaan. Mereka benar-benar sendirian, terjebak dalam mimpi buruk yang tak berujung. Kembali ke tenda, mereka menemukan tanda-tanda aneh. Barang-barang berserakan, seolah-olah terjadi pergulatan. Tapi tak ada tanda-tanda Sari, hanya keheningan yang mencekam. Kita harus pergi dari sini, Budi. Tanpa pikir panjang, mereka berlari menembus hutan gelap. Adrenalin mengalahkan rasa takut. Setiap langkah terasa berat, namun mereka tahu bahwa berhenti bukanlah pilihan. Hutan ini bukan sekadar gelap, tapi penuh dengan misteri dan bahaya yang tak terduga. Mereka harus keluar dari hutan terkutuk itu. Segera. Setiap detik yang berlalu, mereka merasa semakin dekat dengan sesuatu yang mengerikan. Mereka bisa merasakan mata-mata tak terlihat yang mengawasi setiap gerakan mereka. Ayo, Dimas, kita harus cepat. Jangan sampai kita tertangkap oleh kegelapan ini. Kita harus menemukan jalan keluar sebelum semuanya terlambat. Ranting-ranting pohon mencakar kulit mereka. Setiap goresan menambah rasa sakit, tapi mereka tak peduli. Mereka hanya fokus pada satu hal, bertahan hidup. Suara hewan malam menambah kepanikan, tapi mereka tak berhenti. Mereka terus berlari. Suara burung hantu dan serigala membuat bulu kuduk mereka merinding, namun mereka tahu bahwa berhenti berarti menyerah pada kegelapan. Hingga akhirnya cahaya samar terlihat di kejauhan. Cahaya itu seperti harapan yang memanggil mereka, memberi mereka kekuatan untuk terus maju. Dengan sisa-sisa tenaga, mereka berlari menuju cahaya itu. Setiap langkah terasa seperti perjuangan terakhir, namun mereka tahu bahwa mereka harus mencapainya. Hingga akhirnya mereka keluar dari hutan, kembali ke dunia nyata, dunia yang mereka kenal. Mereka terengah-engah, tapi ada rasa lega yang tak terlukiskan. Tapi mereka tahu, mereka tidak akan pernah sama lagi. Pengalaman di hutan itu telah mengubah mereka selamanya. Wajah mereka mencerminkan trauma yang mendalam. Mimpi buruk di alas Purwo akan selamanya menghantui mereka. Setiap bayangan dan suara akan selalu mengingatkan mereka pada malam itu. Kita berhasil, Budi. Kita keluar. Kita selamat dari mimpi buruk itu. Tapi kita kehilangan mereka, Dimas, Anton dan Sari. Mereka tidak seberuntung kita. Kita harus kembali untuk mereka suatu hari nanti. Dimas dan Budi pulang dengan tangan hampa. Mereka berjalan perlahan, langkah kaki mereka berat dengan beban kehilangan. Tanpa Anton, tanpa Sari. Kursi-kursi kosong di rumah mereka menjadi saksi bisu dari kepergian yang tak terduga. Hanya luka dan trauma yang terukir dalam hati mereka. Setiap sudut rumah mengingatkan mereka pada tawa dan canda yang kini hanya tinggal kenangan. Misteri alas Purwo tetap tak terpecahkan. Hutan itu menyimpan rahasia yang tak terungkap, menyimut dan Aku tidak tahu bagaimana kita bisa melanjutkan hidup setelah ini, Budi. Setiap hari terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Mereka mencoba melupakan, melanjutkan hidup. Namun setiap usaha untuk melupakan hanya membawa mereka kembali ke kenangan pahit itu. Tapi bayangan Anton dan Sari terus menghantui mereka. Wajah-wajah mereka muncul dalam mimpi, mengingatkan akan malam yang mengerikan itu. Bisikan-bisikan gaib di alas Purwo terus terngiang di telinga mereka. Suara-suara aneh yang membuat bulu kuduk merinding. Alas Purwo telah merenggut teman-teman mereka. Hutan itu menjadi tempat yang menakutkan, penuh dengan bayangan dan misteri. Meninggalkan luka yang tak terobati. Luka yang terus menganga, mengingatkan mereka akan kehilangan yang tak tergantikan.
mengingatkan mereka akan kengerian yang tersembunyi di balik keindahan alam. Hutan yang tampak indah di siang hari berubah menjadi tempat yang menakutkan di malam hari. Mengingatkan mereka bahwa ada beberapa tempat yang memang tidak ditakdirkan untuk dijamah manusia. Tempat-tempat yang menimbulkan gelap dan embas yang tak terlihat. Kita harus terus berusaha, Dimas, untuk mereka, untuk mengenang mereka dengan cara yang benar, dan untuk menemukan kedamaian di tengah kegelapan ini.